Udara bersih adalah hak kita semua. Tapi, apa sih yang bakalan terjadi kalau lingkungan kita terus tercemar oleh asap rokok? Kesehatan adalah hak setiap orang. Namun, asap rokok mengancam kesehatan kita semua, baik perokok pasif maupun aktif. Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna, dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok.
karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Kesehatan masyarakat adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah negara. Tapi ada ancaman yang besar yang mengintai di sekitar kita. Lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya terkandung di dalam rokok. Beberapa di antaranya dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Setiap tarikan asap tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga mereka yang tidak merokok. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah telah mewajibkan pembentukan kawasan tanpa rokok sebagai langkah perlindungan kesehatan. Peraturan ini hadir untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, dari dampak buruk asap rokok. Selain itu, KTR bertujuan meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok serta mendorong gaya hidup sehat. Dengan adanya kawasan tanpa rokok, Kabupaten Murung Raya menunjukkan keseriusannya dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian tembakau. Ini bukan hanya tentang aturan, tapi tentang masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi kita semua. Lalu, aktor kebijakan yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ini apa saja ya kira-kira? Nah, untuk itu, yuk kita sebutin satu persatu. Jadi, yang pertama itu ada Bupati Murung Raya. Kedua, ada perwakilan Dewan Rakyat. Ketiga, ada pemerintah bidang kesehatan. Keempat, ada masyarakat. Dan yang terakhir, ada kesatuan keamanan. Terus, bagaimana dinamika politik dalam peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Murung Raya ya? Dinamika politik tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada kebijakan publik dan regulasi, dukungan dan penolakan, peran pemerintah dan daerah dan DPRD, serta partisipasi masyarakat, sanksi, dan penegakan hukum. Terus, bagaimana sih sebuah kebijakan publik dibuat? Dalam video ini, kita akan membahas proses penyusunan kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Tahap pertama adalah agenda setting. Di tahap ini, suatu masalah mulai menarik perhatian publik dan pemerintah. Dalam kasus Perda KTR Murung Raya, masalah utamanya adalah dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. Data menunjukkan peningkatan kasus penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit jantung akibat rokok. Selain itu, banyak tempat umum yang masih terpapar asap rokok. Masalah-masalah ini mendorong pemerintah untuk bertindak. Setelah masuk dalam agenda, tahap selanjutnya adalah policy formulation. Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai merumuskan kebijakan. Dinas Kesehatan menjadi instansi utama yang menyusun rancangan perda. Mereka berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk ahli kesehatan, organisasi masyarakat, dan perwakilan tempat umum. Hasilnya, perda ini menetapkan kawasan-kawasan yang harus bebas dari rokok, seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. Perda ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar. Rancangan perda kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten Murung Raya untuk dibahas dan disetujui. Proses ini disebut policy adoption. DPRD melakukan diskusi dan revisi untuk memastikan perda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan nasional. Setelah melalui pembahasan yang panjang, Perda KTR Murung Raya akhirnya disahkan dan diundangkan pada 21 Februari 2022. Setelah Perda disahkan, tahap selanjutnya adalah policy implementation.
Pemerintah Kabupaten Murong Raya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Papan larangan merokok dipasang di tempat-tempat umum. Satuan Tugas Penegak KTR dibentuk untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Masyarakat juga dilibatkan untuk melaporkan pelanggaran. Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Tahap terakhir adalah policy evaluation. Pemerintah daerah melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas Perda. Data menunjukkan adanya penurunan jumlah perokok di tempat umum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahayanya rokok. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan dapat diperbaiki jika diperlukan. Mari bersama-sama kita dukung kawasan tanpa rokok untuk menciptakan Murong Raya yang lebih sehat dan nyaman untuk kita semua. Dengan KTR, kita melindungi diri, keluarga, dan generasi mendatang dari bahaya rokok. Terima kasih telah menonton video ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Hidup sehat, masa depan cerah. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.